Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Kalau nasihati Prabowo, Saiful Mujani dan Ferry Amsari boleh-boleh aja cuy kritik keras. Itu hak mereka di alam demokrasi ini. Tapi ajakan konsolidasi diri untuk menjatuhkan Prabowo lewat tekanan rakyat, gue membaca ini sebagai gelagat pengen ngajak turun ke jalan dan demo besar-besaran gitu ya di umur pemerintahan yang baru 1,5 tahun ini. Dan selain terlalu cepat, ini juga sangat berbahaya menurut gue. Prabowo kemarin terpilih secara sah lewat pemilu cuy. Pemilunya secara langsung dengan suara mayoritas rakyat Indonesia di tahun 2024 kemarin. Bukan ditunjuk dan juga bukan hasil kudeta gitu ya. Kalau sekarang udah mau dijungkalkan, udah mau dijatuhkan gitu lewat jalanan gitu ya, artinya apa? Artinya demokrasi elektoral kita nggak dihargai oleh mereka. Kalau pihak yang setiap kali kalah pilpres langsung ajak people power, itu resep chaos cuy, bukan solusi. Reformasi 98 yang mereka contohkan itu, Ferry dan Saiful Mujani contohkan itu beda konteks cuy. Soeharto pada saat itu udah berkuasa selama 32 tahun dan banyak hal terjadi di masa kekuasaannya. Dia sangat otoriter, krisis moneter gila-gilaan, edan-edanan gitu ya. Korupsi sistematis di mana-mana terjadi dan rakyat benar-benar kelaparan. Gak bisa disandingkan, gak bisa disamakan gitu ya dengan Prabowo sekarang yang baru mulai 1,5 tahun. Dan apalagi dia lagi mengaplikasikan, dia sedang semangat-semangatnya untuk melakukan atau sedang mengenerate apa yang dia kampanyekan sendiri di lewat program-programnya yang dia janjikan di masa Pilpres kemarin. Dan banyak juga didukung oleh masyarakat yang membutuhkan. Kalau ada yang salah, kalau kemudian ada yang belum sempurna, boleh dikritik, boleh. Dan gue pun juga sebagai pendukung Prabowo juga sering juga mengkritik Prabowo, boleh, sah, ya kan? Kritiklah secara spesifik, kasih data, usul solusi, silahkan. Jangan apa-apa dikit-dikit jatuhkan, dikit-dikit impeachment. Gue heran ya sama Ferry Amsari ini. Katanya dia ahli tata negara, ya kan? Harusnya dia paham juga tentang stabilitas negara. Saiful Mujani bilang kalau impeachment itu susah, makanya dia ngajak turun ke jalan kayak Medio 98 yang lalu. Ya itu emang desain konstitusi kita setelah amandemen biar posisi presiden itu nggak gampang digoyang seperti hasrat dia sekarang gitu loh. Hanya karena beda pendapat, beda pilihan politik, dan kebencian personal. Kalau DPR atau MPR mayoritas mendukung pemerintah, itu karena rakyat juga yang milih mereka. Kalau mau dirubah, ya ikut pemilu 2029 atau bangun oposisi yang lebih kredibel, bukan provokasi untuk menjatuhkan presiden. Terus terang aja cuy, pernyataan sampah seperti ini malah bikin chaos gitu loh. Akademisi dan pengamat hukum tata negara yang seharusnya jadi penjaga konstitusi gitu ya, malah mendorong jalur ekstraparlementer sesampah ini. Ini bukan tekanan rakyat murni cuy, ini contoh-contoh orang yang mengaku intelektual yang frustasi karena kalah narasi dan kalah suara di 2024 kemarin. Dan di kasus ini sebagai pendukung Prabowo, kalian juga harus bijak cuy. Jangan balas dengan ancaman, apalagi memberi label makar gitu ya, dengan sangat sembarangan dan sembrono. Balaslah dengan fakta, dengan hasil kerja pemerintah yang konkret, dan dengan argumen bahwa stabilitas itu penting untuk rakyat kecil yang sekedar mau makan enak, mau kerja nyaman dan hidup tenang. Demo besar-besaran biasanya yang kena getahnya siapa? Ya rakyat sendiri cuy yang kena getahnya, ya kan? Bukan para pengamat, bukan para akademisi, bukan para elit, bukan para intelektual yang sibuk repot ngompor-ngomporin, ngipas-ngipasin rakyat untuk turun ke jalan, bukan mereka. Tentu saja semua itu berdampaknya itu ke rakyat kecil. Demokrasi itu bukan cuma hak kritik cuy, tapi juga hak pemerintah yang sah untuk bekerja tanpa digoyang secara prematur oleh kebencian personal dan dendam kesumat politik. Kalau nggak suka sama Prabowo, ya tunggu siklus pemilu berikutnya gitu loh. Itu aturan mainnya. Dan
Pesan gua untuk Saiful Mujani dan Ferry Amsari dan siapa-siapa aja yang hari ini membenci pemerintah, membenci sama Prabowo gitu ya. Teruslah hidup dengan kebencian kalian. Gua pribadi menikmati betul setiap celoteh yang keluar dari mulut busuk kalian ya. Di setiap podcast dimanapun itu kalian diundang selalu ada terselip kata dan makna kebencian kalian yang mendalam terhadap Prabowo secara personal. Seakan semuanya nggak ada yang benar yang dilakukan oleh Prabowo. Jangan sampai hilang pesan gua, jangan sampai hilang. Bangun tidurlah kalian dengan kebencian yang kalian ciptakan sendiri dan dendam kesumat kalian sendiri. Makanlah kalian dengan kebencian dan berangkatlah kalian mencari nafkah untuk anak, istri, atau suami kalian dengan kebencian itu. Jangan dirubah, jangan dihilangkan.